Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Vivi Sapitri. Saya adalah mahasiswa semester 3 dari program studi D3 Farmasi Poltekkes Kemenkes Jambi dari tingkat 2A. Adapun tujuan saya untuk mengumpulkan saudara-saudara sekalian adalah untuk melakukan penyuluhan kepada saudara mengenai dagu sibu. Sebelumnya, apakah saudara-saudara sekalian sudah pernah mendengar tentang dagu sibu? Belum. Baik, jadi dagu sibu adalah singkatan dari dapatkan, gunakan, simpan, dan buang. Jadi dagu sibu ini adalah serangkaian konsep yang penting untuk kita pahami. Dagu sibu juga dapat membantu kita untuk mengelola obat dalam kehidupan sehari-hari agar lebih bijak dan aman, mulai dari cara mendapatkan obat dengan benar hingga cara pembuangan obat dengan benar. Nah, kita akan membahasnya satu persatu. Langkah yang pertama yaitu dapatkan. Pastikan obat yang kita peroleh berasal dari sumber yang terpercaya seperti apotek atau rumah sakit. Hindari membeli obat dari tempat yang tidak jelas atau online tanpa izin resmi, karena ini dapat membahayakan kesehatan kita. Nah, pada saat mendapatkan obat, pastikan kita sudah berkonsultasi dengan apoteker di apotek untuk mendapatkan obat yang aman dan berkualitas agar bermanfaat bagi tubuh kita. Di sini saya akan membagikan beberapa tips agar kita dapat mendapatkan obat dengan benar. Yang pertama yaitu dengan memperhatikan penggolongan obat. Obat dengan lingkaran merah di pinggir hitam itu adalah obat keras. Itu harus didapatkan dengan resep dokter. Obat dengan lingkaran biru bertepi hitam itu obat bebas terbatas tanpa resep dokter, namun tetap harus didapatkan di apotek atau toko obat yang telah dapat izin. Seterusnya yaitu obat dengan lingkaran hijau. Itu adalah obat bebas. Selanjutnya ada golongan obat psikotropika dan narkotika. Kedua obat ini tidak boleh diedarkan secara bebas, hanya dengan resep dokter. Obat ini juga tidak digunakan untuk pengobatan secara langsung. Nah, pada saat mendapatkan obat, kita juga harus melihat atau memeriksa tanggal kadaluarsa agar obat yang kita dapatkan adalah obat yang aman dan berkualitas. Yang kedua yaitu gunakan obat dengan benar. Nah, pada saat mendapatkan obat, jangan lupa untuk konsultasi dengan apoteker di apotek bagaimana cara menggunakan obat dengan benar. Nah, di sini saya memiliki beberapa tips dalam penggunaan obat dengan benar. Nah, yang pertama yaitu sebelum menggunakan obat, pastikan obat yang kita gunakan itu sudah betul. Pastikan dalam kondisi yang baik, baca peringatan dalam kemasan. Di setiap kemasan obat itu pasti adanya peringatan, efek samping, cara petunjuk penyimpanan, dan lain-lain. Pastikan apakah obat yang kita gunakan bisa langsung digunakan atau memerlukan hal-hal khusus lainnya seperti harus digerus terlebih dahulu kah, harus dikocok, harus dilarutkan, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, gunakan obat dengan benar. Nah, ini juga terdapat beberapa hal yang harus kita perhatikan saat penggunaan obat, yaitu gunakan obat sesuai dengan penggunaannya. Misalnya obat sirup harus digunakan melalui mulut, obat tetes mata digunakan di mata, jangan di hidung, dan lain sebagainya. Bila Anda hamil atau menyusui, itu kan efek sampingnya bakal lebih banyak tentang obat. Jadi kita harus teliti dalam menanyakan ke apoteker apakah ada efek samping untuk ibu hamil, apakah tidak boleh digunakan untuk ibu hamil, dan lain sebagainya. Nah, untuk jadwal minum obat ini, misalnya kita diminta minum obat 2 kali sehari sudah makan, jadi 24 jam kita bagi 2, jadi setiap 12 jam sekali. Jangan minum obatnya setelah makan pagi dan setelah makan siang, jadi jadwal malamnya kosong. Nah, saat
Penggunaan obat juga harus diperhatikan apakah memerlukan bantuan orang lain atau tidak. Selanjutnya juga penggunaan apakah sudah tepat. Jika melalui mulut itu harus tertelan. Apakah obat tetes sudah masuk dengan baik di mata, di telinga. Apakah bagian luka sudah menempel dengan baik di luka dan lain sebagainya. Nah, ini ada beberapa hal, nanti akan saya share PPT-nya. Semoga dapat dibaca dengan teman-teman sekalian. Nah, ada supos, bagaimana cara penggunaannya, tetes hidung. Ini ada banyak, mungkin saya skip saja. Kita lanjutkan dengan setelah penggunaan obat. Jadi setelah penggunaan obat kita dapat melihat nih apakah ada gejala yang timbul seperti ngantuk, gatal, perih lambung, pusing dan lainnya. Jika gejala yang timbul dirasakan sudah parah, kita dapat berkonsultasi langsung dengan layanan kesehatan terdekat. Kemudian obat yang sudah kita gunakan kita kembalikan pada tempat atau wadah yang sesuai. Nah, selanjutnya adalah menyimpan obat dengan benar. Menyimpan obat dengan benar adalah salah satu cara untuk menjaga kualitas obat. Konsultasi dengan apoteker di apotek karena setiap obat memerlukan kondisi penyimpanan yang berbeda-beda. Nah, ada beberapa tips dalam menyimpan obat dengan benar. Yang pertama, baca aturan penyimpanan obat pada kemasan. Pada kemasan obat itu pasti terdapat aturan penyimpanan. Selanjutnya, jauhkan dari jangkauan anak-anak agar tidak berbahaya. Selanjutnya, jauhkan dari sinar matahari langsung, tempat yang lembab dan suhu tinggi. Simpan obat itu normalnya dalam suhu ruangan yang tidak lebih dari 30 derajat Celcius. Selanjutnya, simpan dalam etiket yang masih lengkap. Periksa tanggal kadaluarsa dan kondisi obat. Selanjutnya, agar lebih aman, kunci almari penyimpanan obat. Nah, yang terakhir yaitu buang obat dengan benar. Nah, untuk tidak mencemarkan lingkungan, kita harus membuang obat dengan cara yang benar. Sebaiknya bawa obat yang sudah tidak kita gunakan itu kembali ke apotek agar dibuang oleh tenaga kesehatan. Ada beberapa ciri-ciri obat yang rusak. Yang pertama bisa dilihat dari tanggal kadaluarsanya. Yang kedua dapat dilihat dari kemasannya, apakah sudah rusak atau masih baik. Yang ketiga, cium bau, rasa, dan warna dari obat tersebut. Jika sudah mengalami perubahan, jangan digunakan lagi. Selanjutnya, obat tetes mata itu hanya boleh digunakan untuk semua obat tetes ya. Hanya boleh digunakan 1 bulan setelah tutup dibuka. Jadi setelah lewat dari 1 bulan tidak boleh lagi digunakan. Jangan pernah meminta obat dari bekas tetangga, bekas keluarga dan lain sebagainya. Usahakan obat yang kita dapatkan itu memang dari resep dokter. Nah, jangan pernah mudah meniru menggunakan obat seperti orang lain. Pada saat ke dokter, jelaskan secara rinci keluhan dan patuhi petunjuk dokter. Patuhi petunjuk apoteker di apotek tentang penggunaan dan penyimpanan obat. Mungkin sekian dari saya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Apakah materi yang saya jelaskan sudah cukup jelas? Sudah. Nah, baiklah, terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan sedikit penyuluhan dari saya. Semoga apa yang saya jelaskan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.